Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berabad-abad tahun yang lalu, tepatnya di kota Aman, Yordania, berdirilah sebuah kerajaan bernama Afasus, yang dipimpin oleh seorang tangan besi penyembah berhala yang zalim. Ia dikenal sebagai Raja Dakianus. Bunuh laki-laki itu di hadapan orang tuanya. Baik, Yang Mulia. Ibu, aku takut. Jangan takut, nak. Suamiku, aku tidak ingin terjadi hal buruk pada anak kita. Tenanglah istriku. Wahai Raja Dakianus, kami rela menyembah apa yang kau sembah. Bebaskan mereka dan beri mereka upeti yang banyak. Demi Allah, wahai Raja Dakianus, engkau akan menjadi bahan bakar api neraka bersama apa yang kau sembah. Al-Quju, penggal kepala wanita itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di balik kemegahan istana Afasus, 7 petinggi kerajaan yang terdiri dari Martinus, Konstantinus, Tomliha, Yohanes, Antoninus, Maxalmina, dan Dionysius tengah berunding serius dalam ruang rahasia. Bagaimana mungkin patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia bisa disebut sebagai Tuhan? Aku setuju. Mengapa mereka sebagai makhluk yang diberikan akal harus tunduk kepada benda mati yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri? Kita diberikan akal untuk berpikir, tapi mengapa kita masih tunduk kepada kebohongan ini? Tuhan yang sejati, tidak mungkin patung-patung bisu yang tidak bisa mendengarkan doa kita. Tapi, kita tidak mungkin membiarkan keyakinan ini diketahui oleh istana. Raja Dakianus tidak akan mengampuni siapapun yang menentang penyembahan berhala. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita tidak akan bisa menyembah patung-patung itu. Dan mereka tidak akan berhenti memaksakan kehendaknya terhadap kita. Kita harus pergi, meninggalkan semuanya untuk mempertahankan keimanan kita. Tapi meninggalkan kota, harta, dan keluarga tercinta bukanlah keputusan yang mudah, saudaraku. Mempertahankan iman kepada Allah itu memang butuh pengorbanan yang besar. Dan kita tidak bisa menjaga iman tanpa ancaman selama masih berada di bawah kepemimpinan Raja Dakianus yang zalim. Ayo, kita segera berkemas. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wahai Kitmir, tetaplah di kerajaan ini. Kau tak perlu ikut. Biarkan Kitmir menyertai perjalanan kita jika dia memang menginginkannya. Di bawah cahaya rembulan, 7 pemuda itu melangkah meninggalkan kerajaan Afasus. Bersamanya, seekor anjing bernama Hikmir mengikuti dengan tenang, memastikan setiap langkah dan mengawasi agar tak ada bahaya yang mencoba mendekati mereka. Lihat, di sana ada gua. Tapi gua itu terlihat kecil. Apakah cukup untuk kita bertujuh? Mari kita periksa. Lagi pula, malam semakin larut, saudara-saudaraku. Semoga saja cukup untuk kita beristirahat. Ternyata gua ini cukup luas. Lihatlah, jika matahari terbit dia condong sebelah kanan, dan jika terbenam maka akan condong sebelah kiri gua. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa kepada Allah sebelum kita beristirahat. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 7 petinggi kerajaan telah melarikan diri, Yang Mulia. Kurang ajar. Cari mereka di seluruh negeri Aphasus. Baik, Yang Mulia. Kemana perginya 7 petinggi kerajaan itu? Bahkan kita telah mencarinya ke seluruh penjuru negeri ini. Mereka seperti ditelan bumi. Ayo, kita periksa gua di antara bebatuan sana. Apa kamu tidak takut melihat anjing yang membentangkan kedua tangannya di depan gua itu? Kau benar. Ayo kita segera pergi, sebelum anjing galak itu menyadari kehadiran kita. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Wah, sudah berapa lama kita di sini? Sepertinya kita baru sehari berada di tempat ini, atau setengah hari ya? Iya, betul. Allah lebih mengetahui berapa lama kita berada di sini. Maaf saudara-saudaraku, sepertinya aku lapar. Nah, begini saja. Bagaimana kalau salah satu dari kita pergi ke pasar untuk membeli makanan? Wahai Tamilkha, ambil uang perak ini dan belilah makanan yang paling baik. Berbicaralah lemah lembut, dan jangan sekalipun kau beritahu kepada mereka perihal kita. Jika mereka sampai tahu tempat ini, mereka pasti akan melempari kita dengan batu, lalu memaksa kita untuk kembali kepada agama mereka. Maka berhati-hatilah, saudaraku. Baiklah, saudaraku. Kitmir, tetaplah di sini. Jaga teman-teman kita. Aku akan ke pasar, membeli makan untuk kita semua. Apa yang terjadi dengan kota ini? Kenapa begitu banyak bangunan-bangunan baru? Dan mengapa pakaian mereka terlihat berbeda? Assalamualaikum, Pak. Saya ingin membeli beberapa roti gandum dengan uang koin ini. Apakah ini cukup? Waalaikumsalam, Nak. Tunggu dulu, anak muda. Dari mana kau mendapatkan koin ini? Ini adalah koin kuno dari masa lampau. Apakah ada yang salah dengan koin perak ini? Ini adalah koin perak yang biasa kami gunakan, Pak. Koin ini adalah koin dari masa kerajaan Raja Dakianus. Sudah ratusan tahun, orang tidak lagi menggunakannya, Nak. Atau jangan-jangan kau mendapatkan harta karun? Ada apa? Ada yang menemukan harta karun? Lihat uang koinnya, itu adalah barang kuno. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Saya hanya ingin membeli makanan untuk teman-teman saya dengan uang koin ini. Nak, bukankah kau tahu Raja Dakianus telah mati? Dan koin ini sudah tidak digunakan lagi kurang lebih 3 abad lamanya. Apa? 3 abad? Bagaimana bisa? Coba jelaskan siapa dirimu, Nak, dan dari mana asalmu. Tak perlu takut, ini kerajaan Aphasus telah dipimpin oleh raja yang bijaksana dan adil. Kami adalah para petinggi kerajaan pada masa pemerintahan Raja Dakianus, dan kami memutuskan untuk beristirahat di gua, di antara bebatuan yang ada di sana. Tapi ternyata... Masya Allah, berarti benarlah cerita nenek moyang kita akan kisah sekelompok pemuda yang melarikan diri dan menyelamatkan keimanannya dari kekejaman Raja Dakianus. Wah, berarti mereka tertidur selama 300 tahun. Tidak, menurutku mereka tidur lebih dari itu.
yakni 309 tahun. Sudahlah, jangan berdebat. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka tertidur selain Allah. Mari nak, antarkan kami menemui teman-temanmu. Baiklah. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Tamliha pun mengantarkan mereka ke gua. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan kebingungan, namun hatinya mulai merasa tenang. Ia percaya bahwa saat ini Allah tengah menunjukkan kuasanya. Ternyata goanya sangat kecil. Pasti mereka cuma bertiga. 4 dengan anjingnya. Aku rasa mereka berlima, 6 bersama anjingnya. Mereka itu 7, 8 dengan anjingnya. Mari tuan-tuan, kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Tamliha, mengapa kau membawa mereka kemari? Tenanglah nak, kami datang kemari untuk menyaksikan kalian. Kau dan teman-temanmu adalah tanda kekuasaan Allah. Kisah kalian harus disampaikan kepada banyak orang. Janji Allah itu adalah benar, dan hari kiamat itu pasti akan datang. Kisah mereka pun menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru kota. Mereka dijuluki sebagai Ashabul Kahfi atau The Seven Sleepers of Ephesus. Kisah keberanian mereka pun Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم.